Ada lagi? Saya hendak menyampaikan keprihatinan saya berkaitan dengan pandemi saat ini, di mana kegiatan ngaji cabang dipindahkan ke online. Akan tetapi di lain pihak malah melakukan kegiatan yang bertentangan. Saya sebutkan saja sepak bola. Meskipun sudah cek suhu sebelumnya atau mungkin sudah cek antigen, swab test dan sebagainya yang dilakukan beberapa waktu lalu, akan tetapi yang dilihat warga yang lain adalah boleh bersepak bola atau kegiatan lain yang berpotensi penyebaran virus. Foto-foto kegiatan tersebut sudah banyak beredar, yang pada akhirnya seolah-olah menjadi pembenaran untuk mencontoh kegiatan yang sama di tempat dan waktu yang beda. Hal inilah yang jadi bahan ayel-ayelan antara sesama warga, sehingga akhirnya ada yang masih tidak tertib, tidak memakai masker terutama. Mohon Al-Ustaz lebih tegas melarang kegiatan-kegiatan yang demikian, sehingga bisa satu kata dalam mensikapi pandemi ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Gimana ini? Sebetulnya dari majelis itu kan tidak kurang-kurang. Bagaimana terus memberikan edukasi sejak dulu awal pandemi sampai hari ini, biar kita tetap dalam satu kebersamaan. Kebijakannya satu, ya, langkahnya satu, tindakannya juga satu. Jangankan untuk menghentikan sepak bola, badminton dan lain sebagainya. Lawang kita memberi edukasi masker saja. Ayo jujur saja. Banyak di antara warga MTA yang tidak mentaati. Karena apa? Tidak percaya adanya COVID. Dan tidak mentaati kebijakan harus tertib masker, itu gara-gara meyakini masker itu konspirasi, vaksin konspirasi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, perlu kita pahami bersama. Ini pertama kali kita hidup dalam kebersamaan majelis kita ini, hidup dalam suasana pandemi. Pandemi ini yang penularannya dari manusia ke manusia, ini baru pertama kali kita alami. Dulu-dulu pernah memang terjadi pandemi, namun dari hewan, flu burung, sapi gila, antrak, onta, dan lain sebagainya. Sehingga dulu mudah untuk menghindari. Asal tidak makan hewan yang dimaksud, insya Allah tidak tertular. Nah, saat ini menurut ahlinya, kalau ini sudah menurut ahli, kita yang awam mau apa? Bahwa penularan ini antar manusia melalui droplet. Maka salah satu kebijakan yang diambil dari pusat untuk bersama-sama diamalkan seluruh warga MTA dimanapun berada untuk meminimalisir penularan, yaitu semudah dan semaksimal mungkin dengan masker. Itu pun banyak warga kita, warga MTA jane yo ngaji, jane yo diceluk dengan ayat Quran. Namun terkait pandemi COVID ini, semuanya punya kebijakan sendiri-sendiri. Dasarnya dari mana? Dari berita-berita yang terbaca di medsosnya masing-masing. Kalau dulu pandemi dari hewan itu bisa taat satu kata, satu kebijakan. Karena apa? HP belum seperti ini. Dulu belum ada medsos,
Sehingga kalau dari atas memberikan kebijakan, maka tersampaikan di perwakilan, di cabang, dari pimpinannya, maka bisa serentak. Lah sekarang ini tidak, berita sudah bisa kita akses sedemikian rupa. Ketika pusat dari majelis memberikan kebijakannya, tiba-tiba ada yang posting di grup WA warga MTA, posting video yang kontraproduktif dengan kebijakan yang ada di pusat. Video atau berita yang kontraproduktif. Dari pusat memberikan kebijakan masker, vaksin. Kemudian di grup-grup itu nge-share berita bahwa masker itu Yahudi, bahwa vaksin itu konspirasi. Kalau memang saudara atau panjenengan meyakini itu, maka cukup gunakan untuk panjenengan sendiri. Jangan ngajak warga yang lain dengan memposting berita atau video yang kontraproduktif dengan kebijakan yang ada di pusat. Nah, ini kan kita menjadi terpecah belah. Nah, kebetulan warga yang tidak percaya juga dengan COVID akan lu tenan toh, jane pusat ki ngerti pora toh nek COVID wi jane mung konspirasi. Ya, sekali lagi kami tegaskan, kalau seandainya betul loh ya, itu konspirasi, terus panjenengan mau apa? Kalau memang itu ada konspirasi, toh kita juga belum mengetahui. Kalau seandainya itu betul ada, yang jelas virusnya itu juga ada dan fakta. Nah, lantas panjenengan kita yang awam ini mau apa? Apakah bisa menghentikan konspirasi tersebut? Ya. Kewenangan kita yang awam ini apa? Tidak bisa menghentikan itu, namun virusnya ada. Nah, maka mari kita berpikir dengan pola pikir yang benar. Maka pentingnya olah pikir itu di situ. Bisa berpikir yang benar, bukan berpikir berdasar ego dan hawa nafsu. Sekarang kalau virusnya ada dan itu sudah terbukti, bukan hanya omongan khayalan belaka. Berapa banyak saudara ngaji kita yang dulu ada di kanan kiri kita? Berapa banyak ya saudara-saudari kita, mungkin satu keluarga, mungkin bapaknya, ibunya, mungkin anak-anaknya, yang sudah berpulang ke rahmatullah, insya Allah syahid karena pandemi ini. Kalau kita warga ngaji menyatakan bahwa COVID itu konspirasi, COVID itu tidak ada, itu menyakiti saudara-saudari ngaji kita yang lain, saudara-saudari muslim kita yang lain, yang qadarullah anggota keluarganya ada yang sudah berpulang insya Allah syahid karena COVID. Bahkan ada anak ya, satu keluarga, warga kita juga, masih kecil-kecil anaknya, bapak ibunya syahid, insya Allah syahid karena COVID. Anaknya 3 masih kecil-kecil. Itu fakta, bukan hanya cerita. Itu betul-betul terjadi. Bisa ditanyakan ke gugus tugas kita, bisa ditanyakan ke teman-teman SAR kita yang terjun langsung menangani itu. Ya, secara jumlah ada berapa? Setiap Ahad siang pertemuan itu terlaporkan ada sekian ratus warga kita yang insya Allah syahid karena COVID. Berarti memang virusnya ada. Maka kalau panjenengan tidak percaya, jangan ajak-ajak. Jangan ajak-ajak kemudian memposting berita-berita atau video yang kontraproduktif hanya gara-gara ego panjenengan tidak percaya adanya COVID.
lantas golek bolo, golek konco, sehingga menyebabkan kebersamaan kebijakan, ya, satu kebijakan di pusat terkait COVID ini menjadi tercerai-berai. Kontraproduktif. Orang ngaji itu harusnya mudah untuk intidom, mentaati aturan, mudah diarahkan, mudah mentaati aturan. Nah, tadi terkait dengan sepak bola, terkait dengan sepak bola, bagaimana kondisi COVID. Kalau dulu kebijakan kami, PSMTA saja kami liburkan, tidak boleh ada latihan pas puncak-puncaknya itu. PSMTA pusatnya itu tidak saya izinkan, ya, langsung ketua PSMTA langsung kami beri satu kebijakan, PSMTA tidak boleh menggelar latihan sepak bola, tidak boleh menggelar, ini yang di PSMTA. Namun ternyata di pusatnya saja tidak boleh, lantas karena memang hobinya sepak bola, oh ya wis ora sah bal-balan, rasah latihan ning PSMTA. Namun ikut latihan dengan komunitas-komunitasnya yang lain, mungkin dengan kampungnya, mungkin dengan angkatan SMP SMA-nya, mengadakan sparring ke sana kemari lintas daerah. Angkatan tahun ini melawan angkatan tahun ini, seolah-olah kemudian foto-fotonya, videonya tersebar luas, sehingga seolah-olah orang yang melihat itu meyakini bahwa pusat tidak punya kebijakan yang tegas. Padahal terkait hal itu sudah semua yang terkait dengan kegiatan MTA, entah itu kajiannya, entah itu olahraganya, kecuali sosial dan kemanusiaannya. Kalau sosial dan kemanusiaannya terus tetap berlangsung. Namun terkait dengan kajian, terkait dengan olahraga, pada waktu itu kebijakan kami sudah sangat tegas. Kegiatan pusat dan kepada seluruh warga MTA tidak diperkenankan menggelar kegiatan yang sifatnya umum seperti itu. Itu pada waktu masih puncak-puncaknya. Namun ternyata tidak sedikit yang membrobosi dengan dalih memang karena sepak bola itu di tempat umum, sedangkan kajian di tempat tertutup. Kalau di tempat umum, di tempat terbuka, itu insya Allah lebih bisa dihindari. Namun kalau di tempat tertutup, maka kalau ada droplet, ada virus, maka itu akan mulek di situ saja. Itu dulu di waktu puncak-puncaknya. Maka kalau itu dilakukan di waktu puncak-puncaknya, nah itu berarti berobosi nidom. Oh ya sudah, tidak ikut kegiatan PSMTA, ning latihan dengan kampungnya, ning latihan separingan dengan angkatannya, antar angkatannya. Bukan masalah itunya sebetulnya, bukan masalah PSMTA-nya, namun terkait dengan kita menghindari, ya, kita menghindari dari campur baurnya tadi. Namun kalau yang melakukan sepak bola memang orang-orang yang ada dalam satu wilayah tersebut, misalkan dalam satu kampung, satu RT kondisinya jelas, maka ya monggo silahkan saja. Sama-sama berasal dari situ, kondisinya sudah jelas, sudah di swab, sudah di PCR, clear. Nah, sudah clear.
berarti zona hijau, maka silahkan saja. Nah, bagaimana dengan kajian? Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Pengajian itu membawa nama MTA. Dari sekian banyak yang senang dengan kajian MTA, namun masih banyak juga yang suka memfitnah pengajian MTA. Jangan sampai nanti ketika kajian kita meskipun bisa dengan prokes, bisa saja kita perlakukan semuanya offline, syaratnya harus di jinus atau antigen, dan prokes pakai masker, tetap jarak, semuanya masuk. Andai kata itu bisa dilakukan, namun bagi orang yang masih suka memfitnah MTA, tidak akan melihat prokesnya, tidak akan melihat proseduralnya. Yang dilihat, loh kandani tenan toh, MTA kuwi menungso tatanane angel tenan toh. Wong saat ini belum boleh ngumpul, belum boleh berkumpul, lah kok wis menggelar pengajian. Nah, nanti akan menjadi pintu bahan fitnah baru. Nah, kita menghindari itu. Bukan masalah kita takut dan tidak takut. Yang kita takuti hanya Allah. Namun kita berusaha menghindar dari COVID ini dan berusaha meminimalisir fitnah-fitnah yang diarahkan kepada MTA bagi orang yang tidak suka dengan MTA. Kalau bagi orang yang tidak suka, nanti akan dapat bahan baru. Loh, tetap ngaji. Sedangkan kalau sepak bola secara personal, pribadi-pribadi yang tidak membawa nama MTA, itu yang andai kata terjadi klaster baru pada waktu itu, yang terkena bukan MTA-nya, tetapi pribadinya. Namun hendaknya itu tetap dihindari, karena kebijakan kita tegas, bagaimana warga MTA terjauh sebanyak mungkin dari virus ini. Namun kalau ala dini ngeyel, bukan berarti pusat belum memberikan ketegasan. Pusat sudah sangat tegas dan terus edukatif, berulang-ulang, bukan hanya sekali, 2 kali. Dan ini pula dulu waktu pernah puncak sebelum yang 2 bulan terakhir itu, puncak hampir landai dulu. Memang jujur saya juga hobi sepak bola. Dulu kajian memang sudah offline. Memang pada waktu itu di pondok kebetulan, jujur saja saya akui, menggelar pertandingan persahabatan antara guru-guru di pondok dengan SAR pada waktu itu. Waktu itu kami berpikir, karena ini di tempat terbuka, maka insya Allah tidak mengapa. Lagi pula pada waktu itu sudah semua yang ikut permainan sparring persahabatan sepak bola itu dinyatakan clear semua, sehat semua, sehingga saya berpikir tidak mengapa. Namun alhamdulillah ada salah seorang saudara kita yang menegur saya, mengirimkan foto saya pas main sepak bola kepada saya dengan captionnya pertanyaannya, "Pangapunten Ustadz." Foto saya itu dikirimkan ke saya, kemudian di bawahnya ada pertanyaan, "Pangapunten Ustadz, kenapa kami di perwakilan ini belum diizinkan untuk pengajian offline?"
dengan mengirim foto saya yang sedang main bola. Lah saya langsung bisa nangkep, oh ini berarti nutuh saya ini. Kebijakan pusat saja kajiannya online. Lah masa ini pimpinannya malah bal-balan, malah bertemu dengan orang banyak. Nah, saya ucapkan terima kasih atas teguran itu, menyadarkan saya, oh ini berarti apa yang kami lakukan kontraproduktif dengan kebijakan yang telah diturunkan, telah diambil. Maka kami sampaikan terima kasih atas tegurannya. Kemudian saya jelaskan, kalau pengajian memang di ruang tertutup, sedangkan sepak bola di ruang terbuka. Namun alhamdulillah atas teguran itu, maka mulai saat itu kalau kami bersepak bola, ya tentu hanya dengan komunitas kami yang satu komunitas. Maka sekarang sampai hari ini ketika ada elemen-elemen yang di bawah MTA ingin ikut mencicipi bermain sepak bola di pondok, di lapangan pondok, ngajak sparring dengan pondok, maka belum kami buka aksesnya. Karena ya itu tadi, karena kajian kita masih saat ini alhamdulillah separuh online, separuh offline, itu pun sesuai prosedur dengan yang berlaku di wilayah setempat. Kalau memang wilayah setempat aturannya membolehkan maksimal 50, ya jangan datang 51. Itu namanya melebihi. Maka ya maksimal yang datang 50 dan prokes berjarak. Ya, kalau memang nidom wilayah setempat begitu, ya sudah kita manut, taat aturan. Jangan datang semua, lebih dari 50 saja tidak boleh, maka jangan datang 51, berarti itu tidak taat aturan. Ya. Yang sepak bola bagaimana? Nah sekarang sudah insya Allah sudah ada kegiatan yang memang sudah diizinkan di wilayah-wilayah yang PPKM-nya level 1, level 2. Maka perlu saudara mengerti, jangan salah prasangka bahwa terkait COVID pusat itu sudah sangat tegas dan terus-menerus memberikan edukasinya tanpa rasa bosan, terus-menerus. Adapun pada saat itu ya puncak-puncaknya, karena mohon maaf ini pertanyaan di bulan apa ini, Juni ya kalau tidak salah, Juni. Pada saat itu pusat sudah memberikan garisnya secara tegas. Semua kegiatan yang di bawah Majelis Tafsir Al-Quran, entah itu kajian online, semuanya online, bahkan pertemuan pengurus pusat dan juga perwakilan, ya, pertemuan setiap Ahad siang itu kami lakukan secara online. Kemudian PSMTA itu sudah saya larang, jangan latihan sampai kondisi betul-betul memungkinkan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah kondusif, sudah semakin melandai, PPKM level 1, level 2. Maka ketika PSMTA izin, maka saya izinkan dengan syarat tetap prokes proseduralnya ditempuh, yang datang latihan hanya yang sehat-sehat saja. Adapun pada waktu itu masih ada yang nyuri-nyuri, fotonya tersebar kemana-mana, videonya tersebar, padahal itu masa puncak-puncaknya, ya berarti ini tidak mau taat aturan, sebagaimana warga kita yang tidak mau bermasker, sama-sama tidak taat aturan.
Ya, sehingga sulit untuk intizam, untuk mentaati nidom itu sulit. Karena yang merasa COVID tidak ada, karena tidak percaya dengan COVID. Maka ini ibrah, pelajaran untuk kita bersama, bahwa ternyata kebersamaan kita ini sedikit guncang ketika berhadapan menghadapi COVID. Itu ternyata kita tidak bisa bersama-sama. Ini menjadi ibrah, pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kebersamaan di majelis tafsir Al-Quran ini. Bahkan tidak sedikit ya, pengemban-pengemban amanah di majelis kita ini hanya gara-gara tidak mau vaksin, milih untuk nyelehe amanahnya, meletakkan amanahnya untuk diganti yang lain karena tidak mau vaksin, tidak percaya vaksin, sehingga milih meletakkan amanahnya. Padahal amanah mengurusi umat itu luar biasa, mulianya luar biasa. Kalau kita bisa menunaikan dengan maksimal, bisa adil, pintu surga terbuka luas. Kalau kita bisa menunaikan dengan adil dan ikhlas, pintu surga terbuka sangat luas. Masa hanya gara-gara vaksin kita milih nyelehe amanah daripada divaksin? Nah, itu terjadi tidak hanya sekedar cerita. Maka ibrah, pelajaran yang sangat berharga. Betapa penting pertautan hati itu, sehingga bukan hanya fisik yang bertaut, namun hati bertaut. Kalau hati sudah bertaut, maka insya Allah Allah akan turunkan pertolongannya. Itu yang terpenting, itu yang utama. Bukan ya, bukan banyaknya fisik, banyaknya jumlah yang kita butuhkan, namun kualitas yang diperlukan dalam Islam ini. Pertautan hati yang ikhlas, diikat karena iman dan takwa yang dibutuhkan. Meski jumlahnya sedikit, kalau hati bertaut sama-sama hanya mengharap ridha Allah, itu yang berkualitas. Itu yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga pertautan hati kita, menjaga kebersamaan kita, serta merahmati, meridhoi, dan senantiasa berkehendak untuk menurunkan pertolongan dalam kehidupan kebersamaan yang kita jalani ini. Ya, ada lagi, ini sedikit panjang karena harus jelas. Monggo.